Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, hari-hari ini setelah saya mengamati akan banyak pelayanan dari para apologet Kristen di dunia maya, di sosial media, maka saya teringat kembali akan ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 13. Ayat 1 dan 2, saya bacakan saudaraku. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah saudaraku, saya teringat akan ayat ini karena ada kecenderungan di dalam diskusi, dialog, atau bahkan debat antar iman. Saya melihat bahwa seringkali hamba-hamba Tuhan yang masuk dalam pelayanan apologetika itu terpancing, saudara. Terpancing, kemudian diolok, diejek, membalas dengan olokan, ejekan. Mulai dari yang ringan-ringan sampai akhirnya jadi saling hujat, saling hina, dan akhirnya menjadi serupa dengan mereka yang memancing itu. Nah, saudara, mengapa itu terjadi? Saya kira karena berangkat masuk dalam pelayanan tanpa persiapan bahwa harus ada kasih sebagai fondasi di dalam pelayanan apapun. Terutama pelayanan pemberitaan Injil, saudaraku, penjangkauan. Penjangkauan memang bermacam-macam, ada yang memberitakan Injil yang murni, ada melalui diskusi, dialog, dan itu dilakukan oleh para rasul. Nah, bagaimana, saudaraku, kasih itu menjadi fondasi atau kekuatan dasar kalau kita ingin masuk dalam pelayanan apapun, khususnya pelayanan penjangkauan atau pemberitaan kabar baik. Karena di sini dikatakan, meskipun hebatnya kayak apa, tapi kalau nggak ada kasih, itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi meskipun punya karunia macam-macam, kalau nggak ada kasih, juga sama sekali tidak berguna. Nah saudaraku, dua ayat ini sebenarnya cukup mewakili betapa kita ini harus mengawali setiap pelayanan kita dengan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan mohon belas kasihan Tuhan supaya kita ini dipenuhi dengan kasih Kristus. Saya secara tegas dan bahkan boleh dikatakan ekstrim ingin sampaikan, kalau Anda tidak punya kasih, lebih baik tidak usah masuk pelayanan, apalagi pelayanan debat-debat seperti itu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, Tuhan Yesus berkata demikian, ayat 9, sudah perhatikan. Ini perikop lanjutan dari pokok anggur yang benar ya. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku. Saya ulangi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Artinya apa, saudaraku? Bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, itulah kekuatan. Dan kasih Kristus itulah yang harus ada di dalam hati kita. Tinggal di dalam kasih Kristus. Sebab kasih Kristus itulah yang akan menjadi kekuatan yang terutama di dalam kita masuk dalam pelayanan penjangkauan. Jadi memberitakan kabar baik itu perintah, iya. Tetapi di dalam memberitakan kabar baik, di dalam melayani dalam bidang apapun juga, ya ini kalau ayat 2 ini ada nubuat,
kemudian ada karunia pengetahuan disebut di situ berarti dalam pelayanan profetik, saudaraku ya. Atau pelayanan iman, ya karunia iman, di situ ada memindahkan gunung. Jadi kalau membangkitkan orang mati dan sebagainya, gitu ya, orang sakit sembuh. Nah ini pelayanan iman. Tapi kalau nggak ada kasih yang mendorong, yang menjadi kekuatan di belakang semua aktivitas itu, dikatakan nggak ada gunanya. Dikatakan itu seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Jadi meskipun di dalam debat itu hebat kelihatannya ya, pop hebat, tapi di dalamnya ada kasih apa enggak? Itu yang terutama, saudara. Kalau nggak ada kasih Kristus, maksud saya bukan kasih manusiawi ya, kasih Kristus, itu sia-sia. Tidak ada guna, saudara. Nah demikian dalam pelayanan apapun juga, pastikan saudara tinggal di dalam kasih Kristus. Sujud di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu. Penuhi aku dengan kasih-Mu. Aku tidak mampu, tetapi dengan kasih-Mu aku akan dimampukan. Nah setelah itu karunia yang lain-lain baru bisa digunakan dan itu akan bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.